Nomor 1. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Nomor 2. Makassar dulunya bernama Ujung Pandang. Namun pada tahun 1999 diubah namanya menjadi Makassar dikarenakan alasan politik dan karena pada waktu itu memang suku Makassar lebih dominan yang tinggal di daerah Ujung Pandang, sehingga akhirnya disepakatilah kota Ujung Pandang resmi berganti nama menjadi kota Makassar. Nomor 3. Polemik penamaan kota. Tahukah kalian kalau sebenarnya nama Makassar adalah nama asli dari daerah ini dan bukan Ujung Pandang? Maksudnya, sebelum namanya berganti nama menjadi Ujung Pandang, nama aslinya memanglah Makassar. Hal ini dikarenakan pada tahun 1940 hingga 1950-an, ada banyak warga dari daerah lain yang datang ke kota Makassar. Saking banyaknya, bahkan melebihi banyaknya jumlah warga asli Makassar yang lebih dulu tinggal di daerah itu. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan budaya yang mengakibatkan kebiasaan asli orang Makassar pun semakin ditinggalkan. Dan pada akhirnya berdampak pada pengubahan nama kota menjadi Ujung Pandang. Barulah pada tahun 1999, kota ini kembali berganti nama menjadi kota Makassar. Nomor 4. Makassar merupakan kota terbesar kelima di Indonesia berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan juga peradabannya. Nomor 5. Dengan pertumbuhan ekonomi dan peradabannya yang sangat pesat, maka tak heran Makassar pun menjadi kota terbesar nomor 1 di kawasan wilayah Indonesia bagian timur. Nomor 6. Suku Makassar dan suku Bugis merupakan dua suku yang paling banyak mendiami wilayah kota Makassar. Nomor 7. Islam merupakan agama mayoritas di kota Makassar. Selebihnya adalah Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nomor 8. Menurut statistik kebahasaan 2018 yang disusun oleh Badan Bahasa, mengatakan bahwa bahasa resmi di Makassar adalah bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya, masyarakat justru lebih sering menggunakan bahasa Makassar pada percakapan sehari-harinya. Nomor 9. Selain bahasa Makassar, bahasa Bugis dan bahasa Toraja juga merupakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Makassar. Nomor 10. Makassar mempunyai salah satu bandara terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Selain itu, Makassar juga mempunyai pelabuhan bernama Pelabuhan Soekarno-Hatta. Nomor 11. Makassar sangat terkenal dengan objek wisata Pantai Losari yang pada dasarnya bukanlah sebuah pantai yang bisa dipakai untuk mandi-mandi, melainkan lebih kepada sebuah taman yang ada di pinggir laut. Meskipun begitu, sebenarnya Pantai Losari dulunya memanglah sebuah pantai, namun telah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi seperti sekarang ini. Nomor 12. Orang Makassar sering menyebut angkot dengan sebutan PT-PT. Dan di Makassar sendiri terdapat dua jenis PT-PT. Apabila PT-PT-nya berwarna merah, maka itu artinya dia berasal dari Kabupaten Goa dan akan melayani penumpang yang ingin transport keluar kota. Sedangkan PT-PT biru adalah PT-PT yang hanya melayani penumpang yang ingin transportasi di dalam wilayah kota Makassar saja. Nomor 13. Dilansir dari Wikipedia, laju pertumbuhan ekonomi kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini. Nomor 14. Di Makassar terdapat Benteng Port Rotterdam yang merupakan salah satu benteng bersejarah peninggalan Belanda yang sangat sering dijadikan sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat belajar. Nomor 15. Selain Port Rotterdam, di Makassar juga terdapat Chinatown, yakni sebuah wilayah dengan ciri khas bangunan seperti bangunan Cina. Nomor 16. Kebanyakan makanan khas Makassar menggunakan pisang sebagai bahan utamanya, mulai dari pisang ijo, pisang epe, pisang molen, barongko, dan palu butung. Nomor 17. Meskipun begitu, kuliner Makassar yang paling terkenal sudah pasti coto Makassar dan juga sop kondro. Nomor 18. Makassar merupakan kota pendidikan terbesar nomor 1 di Sulawesi Selatan. Nomor 19. Universitas Hasanuddin yang ada di Makassar merupakan universitas terbaik di kawasan Indonesia bagian timur dan juga masuk ke dalam 5 besar kampus terbaik se-Indonesia. Nomor 20. Klub sepak bola asal Makassar yakni PSM Makassar merupakan klub sepak bola tertua yang ada di Indonesia. Nomor 21. Film asal Makassar yang berjudul Uang Panai yang dibuat pada tahun 2016 lalu merupakan salah satu film paling sukses yang pernah dibuat sepanjang sejarah perfilman Indonesia dan merupakan film yang berhasil mengalahkan film-film top Indonesia lainnya, meskipun film Uang Panai tidak dibintangi oleh artis-artis papan atas tanah air. Nomor 22. Selebgram sekaligus YouTuber asal Makassar, Tuming Abu, merupakan konten kreator yang paling terkenal di Sulawesi Selatan. Meskipun di Makassar sendiri sekarang sudah ada banyak konten kreator yang jumlah subscribernya lebih banyak dari Tuming Abu itu sendiri. Namun yang paling terkenal dan yang paling dikenal adalah Tuming Abu.
Nomor 23, di Makassar terdapat Masjid 99 Kubah. Sesuai namanya, masjid ini dibangun dengan puluhan kubah yang menghiasi atapnya. Masjid ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 jamaah. Dan terlebih lagi, masjid ini dibangun di atas laut, atau lebih tepatnya menggunakan lahan dari proyek reklamasi wilayah Pantai Losari. Nomor 24, Pantai Losari adalah tempat paling ramai dikunjungi pada malam hari di wilayah kota Makassar. Nomor 25, Pantai Losari selalu menyuguhkan suasana laut yang memukau dengan perpaduan lampu-lampu jalan yang sengaja dipasang untuk mempercantik suasana. Selain itu, di Pantai Losari juga terdapat banyak penjual pisang epe. Nomor 26, Makassar mempunyai julukan Kota Daeng. Nomor 27, kata Daeng sendiri adalah sebuah panggilan yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Panggilan ini ditujukan untuk memberikan kesan sopan dan sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua tentunya. Nomor 28, Makassar tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.508.000 dan merupakan yang terpadat di Sulawesi Selatan. Nomor 29, banyak orang dari luar beranggapan bahwa orang Makassar itu kasar-kasar, utamanya apabila melihat dari cara ngomongnya. Namun nyatanya tidak seperti itu. Orang Makassar sebenarnya tidak kasar, cuman logat bahasanya orang Makassar memang kayak begitu. Nomor 30, orang Makassar kalau ngomong biasanya akan menambahkan huruf NG pada kata-kata tertentu. Semisal, jangan kau pergi ke tempat lain. Deh, banyaknya urusanku kurasa simpang-simpang mitu NG untuk masa depan jika kau masih ada di yang lainnya. Deh. Dan tentu saja inilah logat dan juga keunikan dari orang Makassar. Nomor 1, arti kata pare-pare. Kata pare-pare sendiri diperkirakan berasal dari bahasa Bugis dan mempunyai arti kain penghias. Dalam buku sastra lontara kuno Lagaligo sendiri, kata pare-pare juga digunakan di beberapa jilid dalam buku tersebut. Salah satunya terdapat pada bagian jilid kedua halaman 62 baris nomor 30 yang berbunyi, Pura makenna linro langkana pare-pare, yang artinya kain penghias depan istana sudah dipasang. Nomor 2, di awal perkembangannya, pare-pare dulunya hanyalah sebuah perbukitan yang ditumbuhi semak belukar dengan tingkat kerataan tanah yang agak miring. Meskipun begitu, pare-pare akhirnya tumbuh dan berkembang sehingga menjadi seperti sekarang ini. Nomor 3, Pare-Pare memiliki luas wilayah sebesar 99,33 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 145.178 jiwa pada tahun 2019. Nomor 4, Islam merupakan agama mayoritas di kota Pare-Pare. Setelah Islam ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu. Nomor 5, Pare-Pare sendiri adalah kota tempat kelahiran ilmuwan sekaligus Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Nomor 6, sebagai bentuk kebanggaan masyarakat dengan B.J. Habibie, dibuatlah sebuah monumen bernama Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun di lapangan Andi Makassau yang terletak di pusat kota Pare-Pare. Nomor 7, Pare-Pare merupakan salah satu daerah paling pertama di Sulawesi Selatan yang mendapatkan status kota, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 1960, yang juga telah ditetapkan sebagai hari jadi kota Pare-Pare. Nomor 8, Pare-Pare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke selatan Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pindrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rapang, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barro. Nomor 9, meskipun Pare-Pare adalah kota yang terletak di tepi laut, tapi sebagian besar wilayahnya justru berbukit-bukit. Hal ini karena awalnya Pare-Pare memanglah sebuah bukit, sesuai dengan fakta nomor 2 yang kita bahas tadi. Nomor 10, bahasa resmi yang digunakan di Pare-Pare adalah bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya, masyarakat juga menggunakan bahasa daerah yakni bahasa Bugis dengan dialek dan logat Pare-Pare. Nomor 11, karena terletak di tepi laut, maka objek wisata pantai tentu dapat kita temui di kota ini. Salah satunya adalah objek wisata pantai Lumpue yang sering dijadikan sebagai tempat rekreasi. Nomor 12, Pantai Lumpue adalah pantai yang menjaga kealamian pantainya. Meskipun pada tahun 1980-an silam pernah ditambahkan fasilitas pendukung, namun hal tersebut tidak dapat mengubah komposisi alamnya. Nomor 13, selain Pantai Lumpue, Pare-Pare juga dikenal dengan objek wisata Kebun Raya Jompi. Kebun Raya Jompi adalah hutan kota Pare-Pare yang telah dibangun sejak tahun 1920 yang menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Nomor 14, selain menjadi tempat wisata, Kebun Raya Jompi juga menjadi pusat penelitian tumbuhan tropis di Sulawesi. Nomor 15,
Kebun Raya Jompi terbilang cukup luas dengan ukuran mencapai 13,5 hektar dan juga menawarkan beberapa fasilitas seperti kolam renang, area perkemahan, dan jalan setapak apabila kita ingin berjalan-jalan sambil menikmati keindahan hutannya. Nomor 16, Kebun Raya Jompi adalah hutan kota terbaik yang ada di Sulawesi dan juga merupakan hutan kota terbaik ke-6 di Indonesia. Nomor 17, daya tarik Parepare yang lain adalah pelestarian terumbu karangnya, sehingga tak heran apabila Parepare juga memiliki keindahan laut yang luar biasa. Nomor 18, selain Kebun Raya Jompi dan Pantai Lumpue, objek wisata lain yang ada di Parepare diantaranya ialah Pantai Mati Rotasi, River Ladoma, Sumur Jodo Soreang, dan masih banyak lagi. Nomor 19, sama dengan Makassar, masyarakat Parepare juga sering memanggil angkot dengan sebutan PT-PT. Atau lebih tepatnya sih semua orang di Sulawesi Selatan memang memanggil angkot dengan sebutan PT-PT. Jadi bukan cuma Makassar sama Parepare saja, tapi semua orang Sulsel begitu. Oke? Nomor 20, Parepare merupakan salah satu kota yang paling banyak memenangkan penghargaan. Beberapa di antaranya adalah Piala Adipura, Piala Wahana Tata Nugraha, dan juga penghargaan dari Transparansi Internasional Indonesia sebagai kota terbaik keempat di Indonesia dalam hal komitmen pemberantasan korupsi yang didapatkan pada tahun 2008 silam. Nomor 21, Parepare adalah kota yang unik karena konsep pariwisatanya memadukan antara keindahan hutan dan juga laut, dua konsep yang jarang dijumpai di daerah lain. Nomor 22, selain terkenal dengan wisata alamnya, Parepare juga mempunyai objek wisata bernuansa modern, salah satunya adalah Waterboom Parepare. Nomor 23, Waterboom Parepare sendiri adalah sebuah objek wisata dengan berbagai macam fasilitas dan permainan wahana air, maka tak heran kalau objek wisata ini juga banyak digemari. Nomor 24, masih dari pariwisata, Parepare juga memiliki Goa Tompange, yakni sebuah goa yang dihuni oleh ribuan kelelawar yang hidup di dalam gua tersebut. Selain itu, goa ini juga memiliki keindahan dan daya tarik tersendiri. Nomor 25, selain monumen cinta sejati Habibie dan Ainun, Parepare juga memiliki taman syariah yang mengusung konsep Islam dalam desain dan bentuk tamannya. Selain itu, ada juga Taman Mati Rotasi yang letaknya tepat berada di tepi pantai Mati Rotasi itu sendiri. Nomor 26, di Parepare terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Senggol. Pasar ini menyediakan berbagai macam jenis barang bekas impor atau kalau di Parepare lebih sering dikenal dengan istilah cakar. Ya, kalau orang Sulsel pasti mengerti gitu. Nomor 27, salah satu keunikan barang cakar yang ada di Pasar Senggol adalah kualitas barang yang bagus meskipun sudah menjadi barang bekas. Selain itu, harganya yang murah tentu akan selalu menarik orang untuk datang berkunjung. Sebagian besar barang yang dijual di Pasar Senggol ialah pakaian, sepatu, dan berbagai macam barang-barang yang bertema fashion. Nomor 28, Gunung Asokeng Matoa adalah salah satu destinasi objek wisata yang ada di Parepare. Gunung ini menyajikan pemandangan perbukitan yang hijau dan hutan yang lebat dengan nuansa yang asri sehingga cocok dikunjungi oleh para pendaki gunung. Nomor 29, sebagian besar masyarakat Parepare berasal dari suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Tionghoa. Nomor 30, Parepare mempunyai julukan Kota Bandar Madani, namun belakangan ini julukan untuk kota Parepare bertambah, yakni Kota Lampu. Hal ini dikarenakan kota Parepare pada malam hari akan dihiasi dengan berbagai macam lampu yang menghiasi tiap sudut kotanya. Indah sekali bukan? Nomor 1, Palopo dulunya bernama Ware dan setelah itu mulai berganti nama menjadi Palopo. Nomor 2, nama Palopo tidak memiliki arti yang pasti. Ada yang bilang kalau kata Palopo berasal dari nama salah satu panganan khas masyarakat Luwu zaman dulu. Dan ada juga yang bilang bahwa kata Palopo berasal dari kata Palopoi yang artinya tancapkan atau masukkan. Nomor 3, Palopo tidak memiliki bahasa sendiri. Berbeda dengan daerah lain, Palopo tidak mempunyai sebuah bahasa khusus. Ini dikarenakan Palopo adalah kota madya yang dihuni oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Luwu, Sulawesi Selatan, Jawa, dan lain-lain, sehingga Palopo tidak memiliki bahasa asli. Adapun bahasa yang sering digunakan oleh orang Palopo adalah bahasa Indonesia dengan logat Palopo, dan sebagian juga menggunakan bahasa Tae-Tae. Nomor 4, Palopo diresmikan menjadi daerah otonom pada tanggal 2 Juli 2002, yang kemudian juga diperingati menjadi hari jadi kota Palopo. Nomor 5, Masjid Jami yang ada di kota Palopo adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Nomor 6, Masjid Jami tersebut dibangun menggunakan campuran dari pasir dan putih telur. Nomor 7, masyarakat Palopo masih sering salah menyebut mall, kiranya namanya adalah Hypermart, padahal nama mall itu adalah City Market Palopo, sedangkan Hypermart hanyalah salah satu toko yang ada dalam mall tersebut.
Nomor 8. Kesalahan penyebutan nama mall tadi disebabkan karena tulisan Hypermart pada depan bangunan mall yang sangat besar dan mencolok sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang salah kaprah. Nomor 9. Istana Kedatuan Luwu terletak di Palopo dan masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, telah mengalami beberapa perubahan, namun bentuk aslinya masih tetap dipertahankan. Nomor 10. Palopo merupakan kota pendidikan terbesar kedua di Sulawesi Selatan dan hanya kalah dari ibu kota Makassar. Nomor 11. Palopo terbilang unik karena terletak di antara laut dan pegunungan. Nomor 12. Palopo lebih terkenal dengan hasil lautnya dibanding dengan hasil perkebunan ataupun pertaniannya. Nomor 13. Palopo punya beragam objek wisata mulai dari sungai, laut, hingga pegunungan. Nomor 14. Di Palopo terdapat Sungai Jodo yang terletak di Latupa. Konon katanya apabila kita mandi di sungai itu maka kita akan bertemu dengan jodoh kita. Nomor 15. Palopo memiliki makanan khas yang sangat terkenal yakni kapurung. Nomor 16. Banyak orang sering salah sangka mengira bahwa kapurung itu adalah papeda, padahal keduanya berbeda. Karena kapurung adalah sagu yang dibentuk bulat-bulat dan dicampur dengan sayur dan berbagai macam bumbu-bumbu yang lain. Sedangkan papeda, sayur dan lauknya dipisah dengan sagunya. Nomor 17. Palopo terletak sekitar 365 km dari ibu kota Makassar, yang artinya perlu waktu 8 hingga 12 jam untuk menempuh perjalanan dari Palopo ke Makassar. Nomor 18. Palopo memiliki luas wilayah sebesar 247,52 km persegi atau hanya sekitar 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 19. Melihat dari ukurannya, maka dapat dipastikan bahwa Palopo masuk ke dalam kategori kota kecil. Nomor 20. Palopo adalah salah satu wilayah penghasil sagu terbaik di Sulawesi Selatan. Nomor 21. Jumlah penduduk kota Palopo tercatat sebanyak 147.932 jiwa menurut sensus penduduk pada tahun 2010. 22. Kota Palopo saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Judas Amir yang saat ini telah memimpin sebanyak 2 periode. Nomor 23. Palopo memiliki banyak taman yang menghiasi pinggiran jalan kotanya. Nomor 24. Palopo hanya memiliki satu buah sekolah madrasah tingkat SMA yakni hanya Madrasah Alia Negeri Man Palopo. Nomor 25. Apabila kita akan memasuki wilayah Palopo dari perbatasan selatan, maka akan ada tulisan selamat datang di keramahan kota Palopo. Ini juga merupakan slogan yang menjadi kebanggaan masyarakat Palopo. Nomor 26. Palopo pernah beberapa kali menjadi kota terbersih dan memenangkan beberapa penghargaan Piala Adipura. Nomor 27. Lapangan Pancasila merupakan tempat paling ramai dikunjungi di kota Palopo, utamanya pada malam hari. Nomor 28. Lapangan Pancasila dasarnya adalah lapangan sepak bola, namun entah mengapa hanya dijadikan sebagai tempat berjualan dan berfoto-foto, dan bukan dijadikan sebagai tempat bermain sepak bola. Nomor 29. Masyarakat Palopo kerap kali menggunakan kata baga dan beleng yang artinya bodoh apabila dia berbicara dengan orang lain. Terkesan kasar, namun bagi masyarakat Palopo sendiri kata-kata itu hanya sebagai bercandaan semata dan jarang ada yang tersinggung. Kecuali kalau orang luar Palopo mungkin akan tersinggung. Nomor 30. Mayoritas penduduk kota Palopo menganut agama Islam, sebagian lainnya menganut agama Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Nomor 1. Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah yang lumayan besar, yakni mencapai 749,79 km persegi. Dengan ukuran sebesar ini, maka Jeneponto nyaris 4 kali lebih besar daripada ibu kota Makassar, yang hanya memiliki luas kurang dari 200 km persegi. Nomor 2. Salah satu alasan mengapa Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah yang luas adalah karena wilayah Jeneponto mencakup 11 kecamatan sekaligus. Nomor 3. Tercatat Jeneponto memiliki jumlah penduduk sebesar 342.700 jiwa. Nomor 4. Jeneponto adalah daerah penghasil garam terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 5. Jeneponto sendiri dijuluki sebagai kota kuda. Ini karena jumlah populasi kuda di Jeneponto terbilang besar. Nomor 6. Karena dikenal sebagai kota kuda, maka tak heran kalau Jeneponto juga mempunyai kuliner unik dengan berbahan dasar daging kuda. Yap, inilah coto kuda yang dikenal memiliki rasa yang sangat nikmat dan tak kalah dengan coto Makassar yang berbahan dasar daging sapi. Nomor 7. Jeneponto pertama kali diresmikan pada tanggal 1 Mei 1867 dan tanggal tersebut sampai sekarang menjadi tanggal hari ulang tahun Kabupaten Jeneponto itu sendiri. Nomor 8. Pada masa kolonial Jepang, tercatat ada 2 orang pahlawan yang paling terkenal dari Jeneponto. Beliau adalah Makassau dan Karaeng Binamu yang dikenal karena keberaniannya dalam melawan penjajah pada saat itu. Nomor 9. Dalam sejarahnya, di Jeneponto dahulu terdapat 3 kerajaan terkuat. 3 kerajaan tersebut adalah Kerajaan Arung Keke,
Kerajaan Binamu, dan Kerajaan Bangkala. Nomor 10. Tahukah kalian kalau orang Jeneponto itu dikenal memiliki sifat kesetiakawanan yang kuat loh? Maka kalau kalian ke Jeneponto, usahakan cari satu atau dua orang teman di sana, karena orang Jeneponto itu terkenal setia kawan. Nomor 11. Kita kembali ke coto kuda yang tadi. Tahukah kalian kalau coto kuda sangat digemari, selain karena rasanya yang enak, juga karena coto kuda memiliki beberapa khasiat. Menurut penelitian, coto kuda dikabarkan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit titanus, lemah syahwat, hingga nyeri otot. Nomor 12. Selain terkenal dengan coto kuda, kuliner lain dari Jeneponto yang bisa kalian nikmati adalah bogoso, lamang, bayau, kanasa, dan masih banyak lagi. Nomor 13. Salah satu daya tarik wisata Jeneponto ada pada air terjun Tamalulua. Objek wisata ini sendiri terletak di daerah Kecamatan Rumbia. Yang membuat air terjun ini unik adalah karena air terjun ini terbagi menjadi 3 bagian serta memiliki ketinggian yang bisa dikatakan cukup tinggi. Selain itu, pemandangan yang terdapat di air terjun ini juga dijamin sangat memanjakan mata tentunya. Nomor 14. Jeneponto sendiri juga terkenal dengan kegiatan pacuan kudanya, atau lebih dikenal dengan balapan kuda. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu dan juga di acara-acara besar yang juga ikut menghadirkan kuda-kuda yang berasal dari luar Jeneponto itu sendiri. Nomor 15. Kincir angin. Mungkin ini masih terdengar asing, utamanya di Indonesia. Percaya atau tidak, di Jeneponto ada sebuah kawasan pembangkit listrik yang bernama PLTB Tolo. Keunikannya adalah mereka menggunakan wind turbine sebagai salah satu alat untuk membangkitkan listrik. Proyek ini sendiri sedang dalam tahap pemaksimalan. Bersiap-siaplah merasa seperti berada di luar negeri apabila kalian mengunjungi tempat ini, oke? Nomor 16. Lembah Hijau Rumbia. Satu lagi objek wisata yang wajib kamu kunjungi apabila ke Jeneponto adalah Lembah Hijau Rumbia. Meskipun bukan objek wisata alam, namun kolam permandian yang satu ini memiliki keunikan tersendiri karena berada di ketinggian 1000 mdpl. Maka tak heran kalau air kolamnya akan terasa sejuk dan pemandangannya juga akan terasa sangat indah. Nomor 17. Pantai Tamarunang. Pantai Tamarunang adalah salah satu destinasi wisata wajib yang ada di Jeneponto. Objek wisata ini tak kalah indahnya dengan Pantai Losari yang ada di Makassar, karena juga memiliki keindahan yang sangat layak untuk diabadikan dengan kamera. Nomor 18. Selain Pantai Tamarunang, Pantai Garasikang juga adalah salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pantai ini menawarkan gugusan karang yang berpadu dengan birunya lautan yang tentunya akan sangat memanjakan mata. Nomor 19. Batu Siping. Bagi saya sendiri, objek wisata yang satu ini wajib sekali untuk dikunjungi. Objek wisata Batu Siping menawarkan bebatuan-bebatuan dengan berbagai macam bentuk yang unik yang tentunya terbentuk secara alami yang terjadi karena adanya proses abrasi laut yang ada di sekelilingnya. Nomor 20. Danau Bulu Jaya. Masih dari destinasi wisata, kali ini adalah Danau Bulu Jaya yang menawarkan keindahan danau serta bukit-bukit yang ditutupi oleh rumput hijau. Kebanyakan wisatawan yang datang ke sini biasanya akan berfoto-foto dan ada juga yang duduk-duduk santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi di atas bukit. Angin sepoi-sepoi menikmati senja di atas bukit. Izinkan ku lukis senja. Nomor 21. Pantai Biring Kasi. Jeneponto memang seolah tidak pernah kehabisan objek wisata. Kali ini Pantai Biring Kasi yang dikenal dengan sebuah jembatan panjang yang bisa kamu lalui. Meskipun kamu tidak bisa berlarian di atas pasir putihnya, namun menikmati keindahan laut dengan iringan angin saja saya rasa adalah daya tarik utama dari pantai ini. Nomor 22. Di awal tadi saya menyebutkan kalau Jeneponto sendiri adalah daerah penghasil garam terbesar di Sulawesi Selatan. Maka tak heran apabila kalian mungkin tertarik untuk mengunjungi tambak garam yang ada di Jeneponto. Di sini kalian bisa melihat proses pembuatan garam secara tradisional namun dengan kualitas yang bagus dan terjamin mutunya. Nomor 23. Di Jeneponto terdapat makam Raja-Raja Binamu. Di makam ini selain bersiarah tentunya kamu juga bisa mempelajari sejarah dari makam yang telah berusia ratusan tahun ini. Nomor 24. Britaria Kasi. Britaria Kasi adalah salah satu pantai yang terdapat di Jeneponto. Yang unik dari pantai ini adalah pada bibir pantainya air laut yang ada di situ adalah air tawar dan bukan air asin. Nomor 25. Selain itu, pantai ini juga memiliki sebuah kolam renang yang berair tawar dengan kedalaman laut. Nomor 26. Objek wisata ini merupakan objek wisata yang paling saya rekomendasikan untuk kalian kunjungi. Karena selain unik, objek wisata Britaria Kasi ini juga mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap seperti villa penginapan, masjid, kios, penjual souvenir, hingga area jogging dan lapangan tenis pun ada di sini.
Nomor 27, salah satu alasan mengapa Jeneponto dijuluki sebagai negeri kuda adalah karena masyarakatnya sendiri gemar makan kuda. Maka jangan heran kalau di acara-acara hajatan atau pengantin akan selalu disediakan makanan berbahan dasar daging kuda. Nomor 28, bagi orang Jeneponto sendiri, menghadiri acara hajatan, pernikahan, dan acara lainnya, kalau tidak ada daging kuda, sama saja ibarat makan sayur tanpa garam. Serasa kayak ada yang kurang begitu. Nomor 29, di Jeneponto sendiri terdapat pasar kuda, yang menjadi satu-satunya pasar kuda yang ada di Sulawesi Selatan. Nama pasarnya adalah Pasar Tolo, yang tentunya menjadi tempat untuk memperjualbelikan kuda. Nomor 30, di pusat kota Jeneponto terdapat patung kuda yang berdiri kokoh. Patung inilah yang menjadi simbol dari daerah Jeneponto itu sendiri. Bagaimana? Tertarik ke sana? Nomor 1, terletak di pegunungan. Letak wilayah Toraja bisa dibilang cukup unik karena terletak di pegunungan. Lebih tepatnya terletak di pegunungan bagian utara yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 2, tikungan ke Toraja. Tidak hanya wilayahnya saja yang ada di pegunungan, perjalanan untuk sampai ke Toraja pun bisa dibilang cukup ekstrim karena kita harus melewati pegunungan dengan berbagai macam tikungan yang berkelok-kelok. Olehnya itu, harap berhati-hati apabila kalian sedang dalam perjalanan menuju ke Toraja. Nomor 3, makna kata Toraja. Tahukah kalian kalau kata Toraja pertama kali diberikan oleh pemerintah Belanda pada zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1909. Kata Toraja sendiri berarti orang yang berdiam di negeri atas, yang melambangkan suku Toraja yang memang tinggal dan menetap di daerah pegunungan. Nomor 4, rumah tongkonan yang merupakan rumah adat milik suku Toraja juga dijadikan sebagai perwakilan rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun pada dasarnya di Sulawesi Selatan masih ada rumah adat suku Bugis, Makassar, dan lain-lain. Namun, rumah adat Toraja lebih dipilih karena keunikannya yang tidak dimiliki oleh rumah adat dari provinsi lain. Nomor 5, mayoritas masyarakat Toraja menganut agama Kristen Protestan, sebagian lagi menganut agama Kristen Katolik, sebagian kecil menganut agama Islam, dan beberapa di antaranya menganut kepercayaan animisme, atau biasa dikenal dengan istilah Aluk Todolo. Kepercayaan ini sendiri adalah bagian dari agama Hindu Dharma, jadi masih mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Nomor 6, dilansir dari Wikipedia, suku Toraja diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan juga Cina Selatan. Sehingga dapat dipastikan kalau suku Toraja sendiri awalnya memanglah berasal dari Vietnam dan Cina, sebelum akhirnya bermigrasi ke Pulau Sulawesi dan kemudian menetap di daratan setinggi Sulawesi Selatan. Nomor 7, bahasa Toraja hanya dapat diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Berbeda dengan suku lain yang punya berbagai macam huruf kuno, suku Toraja justru tidak menggunakan tulisan dalam bahasa daerah mereka, dan hanya menggunakan sistem pengucapan saja dalam berkomunikasi. Nomor 8, sebagai ganti tidak menggunakan tulisan, suku Toraja menggunakan konsep ukiran kayu yang disebut juga dengan pasura. Tiap motif ukiran kayu tersebut memiliki makna, beberapa di antaranya ialah motif hewan dan tanaman yang bermakna kebaikan. Nomor 9, upacara pemakaman suku Toraja adalah salah satu upacara pemakaman termahal yang ada di dunia. Upacara ini disebut juga dengan istilah Rambu Solo. Tercatat, upacara ini bisa menghabiskan ratusan hingga miliaran rupiah untuk biaya pergelarannya. Nomor 10, dikarenakan biaya yang sangat mahal, maka biasanya upacara ini baru digelar beberapa minggu atau bulan bahkan hingga beberapa tahun setelah orang tersebut meninggal. Ini dimaksudkan agar pihak keluarganya punya waktu untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membiayai pergelaran tersebut. Nomor 11, suku Toraja biasanya menguburkan jenazah di dalam batu. Berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya, masyarakat Toraja biasanya menyimpan jenazah di dalam batu yang telah dilubangi. Selain itu, apabila jenazahnya masih bayi, maka biasanya akan diletakkan di dalam pohon yang juga sama telah dilubangi. Nomor 12, Tau-Tau. Tau-Tau atau orang-orangan adalah patung yang dibuat menyerupai orang yang telah meninggal tadi dan biasanya diletakkan di dekat makam orang tersebut. Biasanya Tau-Tau dibuat menggunakan kayu atau bambu. Tau-Tau ini dianggap sebagai penjaga makam sekaligus pelindung makhluk hidup dan makam tersebut. Nomor 13, kerbau Toraja punya harga yang fantastis, bisa mencapai ratusan bahkan miliaran, tergantung dari jenis tanduk dan juga warna kulitnya. Nomor 14, kopi Toraja adalah kopi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Toraja sendiri adalah salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia. Bahkan tak heran kalau kopi Toraja sangat diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Adalah kopi Toraja Arabica dan kopi Robusta yang merupakan jenis kopi yang paling digemari. Nomor 15, 40% kopi yang beredar dan diperjualbelikan di Jepang adalah kopi Toraja.
Nomor 16, negeri di atas awan. Salah satu daerah yang ada di Toraja adalah Lolai yang terletak di ketinggian 1.300 di atas permukaan laut yang mendapat julukan negeri di atas awan yang sangat mempesona dengan pemandangan hamparan laut dan juga awannya yang apabila kita lihat dari Lolai maka akan nampak seperti kita sedang berada di atas awan. Nomor 17, Toraja selalu ramai dikunjungi para turis yang datang dari berbagai negara. Maka jangan heran apabila kalian akan sering bertemu dengan orang asing apabila kalian datang ke Toraja. Nomor 18, Toraja memiliki patung Yesus yang merupakan patung Yesus tertinggi di dunia. Patung ini memiliki tinggi sekitar 45 meter dan mengalahkan patung Yesus yang ada di Rio de Janeiro, Brasil yang hanya memiliki tinggi sekitar 36 meter saja. Patung yang diberi nama patung Tuhan Yesus Memberkati ini terletak sekitar 4 km dari pusat kota Makale. Nomor 19, patung Yesus di Toraja ini memakan biaya pembangunan hingga mencapai 22 miliar dan dibangun atas dasar inisiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya, dengan adanya patung ini maka jumlah wisatawan yang mendatangi Toraja pun meningkat secara drastis. Nomor 20, selain patung Yesus, objek wisata Londa dan Ketek Yesus juga menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi di tanah Toraja. Nomor 21, bentuk rumah tongkonan. Tahukah kalian kalau atap rumah tongkonan dibentuk menyerupai perahu sebagai simbol karena para leluhur suku Toraja awalnya datang ke wilayah Sulawesi dengan menggunakan perahu. Nomor 21, rumah tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang artinya duduk. Nomor 22, upacara mak nenek. Upacara ini mungkin adalah yang paling unik sekaligus paling menyeramkan dari suku Toraja. Upacara mak nenek sendiri adalah upacara mengganti pakaian dan juga mendandani jenazah yang telah disemayamkan selama bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya itu, jenazah tadi juga akan digerakkan dan dibuat seolah-olah sedang berjalan-jalan. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar yang datang ke Toraja. Nomor 23, Toraja adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih memegang erat budaya nenek moyang mereka. Sehingga tak heran kalau suku Toraja menjadi salah satu ikon pariwisata di Indonesia. Nomor 24, karena terletak di wilayah pegunungan, maka keindahan alam Toraja sudah tidak perlu diragukan lagi. Olehnya itu, ada banyak sekali fotografer yang datang ke Toraja demi memotret keindahan alamnya. Nomor 25, jangan sembarang makan di Toraja. Khusus buat teman-teman yang muslim, ada baiknya kalau kalian berhati-hati apabila hendak mampir dan makan di warung makan yang ada di Toraja, karena banyak warung di Toraja yang menyajikan makanan yang non-halal. Nomor 26, meskipun begitu, salah satu lokasi yang bisa teman-teman kunjungi untuk mencari makan di Toraja adalah di sekitar wilayah Masjid Agung Tanah Toraja itu sendiri, karena di situ tersedia makanan halal untuk umat muslim. Nomor 27, Toraja juga terkenal dengan kain tenunnya. Kain tenun asal Toraja ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang yang juga masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. Nomor 28, Depatori adalah salah satu cemilan khas dari Toraja yang paling banyak digemari orang di seluruh Indonesia. Nomor 29, Pesta Kembang Api setiap tahun baru. Di Toraja sendiri terdapat tradisi pesta kembang api yang dilaksanakan setiap malam pergantian tahun. Tak tanggung-tanggung, jumlah kembang api yang digunakan pun terbilang sangat banyak, bahkan hingga menghabiskan ratusan juta rupiah. Inilah mengapa setiap menjelang tahun baru semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Toraja. Salah satunya adalah melihat pesta kembang api tersebut. Nomor 30, perayaan Natal. Hampir sama dengan tahun baru tadi, perayaan Natal di Toraja pun tidak kalah meriahnya. Pasalnya, jalanan akan dipenuhi dengan berbagai macam hiasan seperti pohon Natal, lampu warna-warni, dan masih banyak lagi yang membuat Toraja semakin menarik untuk dikunjungi.